Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita semangat, kekuatan menggunakan nikmat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menggunakan nikmat untuk meninggalkan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita sampai akhir hayat kita, dapat kita menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah, menggunakan nikmat Allah ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam marilah kita tujukan kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang telah mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita telah bersabda dalam banyak hadis. Salah satu di antaranya Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, Nabi bersabda, "Man ata arafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailatan." Barang siapa yang mendatangi dukun, lalu dia bertanya kepadanya tentang sesuatu hal, maka salatnya tidak akan diterima selama 40 malam. Kita tak boleh datang kepada dukun. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Hakim dan Imam Baihaqi, disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitab Sahih At-Targhib, Nabi mengatakan dari Abu Hurairah dan Al-Hasan dari Nabi SAW bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man ata kahinan au arafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi dukun atau peramal kemudian membenarkan apa yang dia katakan, maka dia telah kafir terhadap apa yang Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus memiliki ilmu sedikitlah yang dapat untuk membedakan kita yang mana ustadz, yang mana dukun. Karena pada hari ini susah dibedakan mana ustadz yang mengikuti Nabi, yang mana ustadz ini mengajarkan ilmu-ilmu dari setan yang disebut dengan uskun, ustadz tapi dukun. Jadi dukun berkata ustadz. Nah, ini dia. Karena hari ini bersebaran di masyarakat, masuk pesantren, pendopo-pendopo, sekolah-sekolah yang namanya uskun ini. Ustadz tapi dukun, mengajarkan ilmu agama, mengajarkan Islam yang telah diselewengkan, yang mendatangkan kesaktian-kesaktian, mantra-mantra, rajah-rajah diajarkan kepada murid-muridnya. Inilah yang namanya uskun. Maka pada kesempatan ini kita dapat bedakan yang mana yang namanya dukun, pengobatan dukun, yang mana yang namanya ruqyah syar'iyah. Karena payah dibedakan kalau tukang ruqyah pakai lobe, pakai kopiah. Dukun juga pakai kopiah. Kalau tukang ruqyah pakai jenggot, dukun juga pakai jenggot. Kalau tukang ruqyahnya pakai jubah, pakai gamis, penampilannya ustadz, bagus, mengikuti sunnah, dukunnya juga seperti itu, pakai jubah. Maka orang yang awam, umum, yang jahil, tidak belajar agama, sedikit ilmunya tentang sunnah, maka dia akan terkecoh dan tertipu.
Oh, disangkanya lah inilah dukun yang sunnah. Oleh sebab itu harus dibedakan. Kalau yang namanya dukun yang haram untuk kita datangin, tidak boleh kita minta tolong, berobat apapun namanya, walaupun dia namanya dukun putih atau dukun merah atau dukun hitam, ciri-ciri yang pertama adalah bacaannya qomat kamit di mulutnya tidak jelas. Ini namanya dukun. Yang kedua adalah menanyakan nama pasien dan nama ibunya. Jika ngobati orang ditanya nama pasien, nama ibunya siapa, ini dukun. Kalau ruqyah, dibacakan Al-Quran dengan jelas, yang didengar oleh kaum muslimin semua jelas bacaannya adalah Al-Quran. Tapi kalau dukun mulutnya qomat kamit baca mantra. Tidak perlu nanya pasien, tanggal lahir ibunya, nama ibunya. Yang berikutnya kalau dia dukun mengharuskan memproses pengobatan pada tengah malam atau tanggal-tanggal tertentu atau pakai wasilah-wasilah tertentu. Pakai kelapa lah, yang memindahkan penyakitnya di kelapa lah, memindahkan penyakitnya di telur lah, atau memindahkan penyakit di hewan lah, masuk ke kambing lah, pakai sajen lah, ritual-ritual yang tidak ada sunnahnya. Ritual-ritual yang mukhalif pada sunnah Nabi, menyelisih sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dukun. Menjanjikan kesembuhan dalam sekali berobat misalnya. Sekali datang, masalah hilang. Atau bisa sekali sembuh, garansi uang kembali. Ini adalah pengobatan perdukunan yang dilarang untuk kita dekati, dilarang untuk kita datang, atau menganjurkan amalan-amalan wirid yang tidak ada dasarnya dari Islam, dari sunnah Nabi. Misalnya zikir, nyebut kalimat Allah, Allah, Allah sampai 999 kali. Atau mengadakan selawat sampai 4.444 kali. Atau Fatihah, baca Fatihah sampai 100 hari. Atau wirid-wirid yang lainnya. Ini tidak boleh. Ini adalah uskun, ustadz berkedok dukun. Walaupun dia pakai zikir-zikir. Karena zikir itu bukan untuk itu penggunaannya. Kalimat Allah, Ar-Rahman, Asma'ul Husna tidak digunakan untuk berzikir seperti itu. Karena tidak ada tuntunannya, Nabi tidak pernah melakukannya. Yang harus dipelajari, diketahui, ditinggalkan oleh kaum muslimin untuk melakukan suatu amalan yang tidak ada dasar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau menyuruh ziarah ke makam-makam tertentu. Misalnya makam kiai, makam wali, ini tak perlu. Di makam itu tidak ada kelebihan, tidak ada kesembuhan, tidak ada petunjuk. Mau datang ke makam, ziarah ke kuburan silakan, tapi tidak dikaitkan untuk mendatangkan berkah, minta pengobatan, minta ketenangan dan lain sebagainya. Atau mengambil tanahnya lagi, tanah kuburan syekh ini, digunakan jadi obat, dimasukkan ke dalam botol lagi setannya, ditangkap jinnya katanya, masukkan ke dalam botol. Ini adalah kerja dukun dan banyak macam lainnya praktek-praktek perdukunan. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, kita harus belajarlah sedikit tentang sunnah Nabi agar dapat membedakan yang baik dan yang buruk, yang mana yang dukun, yang mana ustadz, yang mana ruqyah syar'iyah dan yang mana ruqyah syirkiyah. Itu dapat dipelajari, diketahui dengan kita datang ke majelis ilmu, belajari sunnah Nabi. Karena kalau kita pelajari sunnah Nabi, kita dapat langsung melihat mana yang dilarang, mana yang diperintahkan, mana yang sunnah, mana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajarilah sunnah, milikilah ilmu tentang sunnah, belilah buku-buku tentang sunnah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi berkah umur kita, memberi berkah harta kita, memberi berkah kesehatan kita dan anak keturunan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita dari segala macam penyimpangan, menunjuki kita ke jalan yang hak, ke jalan yang lurus, menjaga anak istri kita dari gangguan jin dan gangguan manusia. Semoga ada manfaatnya. Pak tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun.